Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Winners. Hari ini di VT ini saya mau ngebahas mengenai ini sholawat munjiat ya. Sholawat munjiat, udah ada yang hafal belum? Kalaupun belum hafal nggak apa-apa ya. Jangan menjadikan halangan untuk mengamalkan. Boleh sambil baca. Saya sendiri juga dulu membaca sampai sekitar 4 harian baru hafal. Sholawatnya itu segini ya, cukup panjang ya. Di buku ini ada, di buku ini pun ada. Sholawatnya agak panjang, tapi jangan khawatir. Rata-rata teman-teman yang mengamalkan membaca mulai dari hari pertama, ada yang maksimal hari ke-7 pada hafal. Baca terus. Sholawat tersebut bagus banget. Sholawat munjiat, artinya sholawat penyelamat. Apakah bisa Umi kalau yang hajatin lunas hutang? Bisa, ya insya Allah bisa. Karena sholawat itu bagus banget. Ya, sholawat itu bagus banget. Berapa kali mengamalkan? Bagi panjenengan yang mungkin sudah hafal, saya sarankan minimal 100 kali sehari. Kalau panjenengan punya waktu yang cukup luang ketika di sepertiga malam terakhir habis sholat tahajud sambil nungguin sholat subuh, baca 100 kali sekali duduk. Udah banyak banget teman-teman yang merasakan keberkahan dari mengamalkan 100 kali sekali duduk setelah selesai sholat tahajud. Tapi bagi teman-teman yang misalnya belum mampu melakukan sekali duduk, ya nggak apa-apa juga. Jenengan masih bisa mengamalkannya dibagi-bagi. 11 kali setelah sholat fardu, 5 kali sholat fardu berarti 55 kali. Nanti kekurangannya, jenengan bisa atur sambil aktivitas boleh. Sambil berkendara sepeda motor boleh. Saya bahkan pernah terhindar dari kecelakaan maut berkat sholawat ini. Saya pagi-pagi berangkat kerja dari Semarang berangkat ke Semarang naik motor, dari Rembang berangkat ke Semarang naik motor. Itu saya seperti biasa, pada sholat subuh pasti berangkat subuh-subuh. Saya baca start dari rumah sampai di Kota Pati yang jenengan tahu tuh, traffic light lampu merahnya Lingkar Pati yang setelah, saya nggak bisa nyebutin merek nih, setelah pabrik kacang itu. Nah sampai di situ tuh pas 100 kali saya baca. Nah seperti biasa, ketika habis lampu merah kan lampu kuning terus hijau kan, semua kan yang di situ udah kayak pembalap kan, udah tancap gas semua. Saya pun tancap gas, bareng-bareng banyak orang. Nah seketika itu saya itu kayak karena mungkin tenggorokan kering atau apa, saya mohon maaf nih pengen ngebuang ludah gitu. Pas saya nengok begini, begitu saya balik lagi nengok lurus ke depan, di depan udah pada ngerem gara-gara pas si security pabrik si kacang tadi itu ngeberhentiin kami semuanya secara ngedadak karena ada yang nyebrang, mungkin karyawannya yang nyebrang gitu loh. Jadi semua tadi yang udah tancap gas dari lampu merah, semuanya berhenti ngedadak. Dan saya harusnya berhenti ngedadak juga, karena saya tadi habis begini ya untuk buang ludah tadi itu. Akhirnya apa? Akhirnya saya kaget, saya ngerem dari saya tabrak-tabrakin tuh orang di depan-depan saya. Qadarullah ya, saya di situ udahlah saya takut, udah saya gemeter, udah saya ngebayangin ini motor saya hancur, badan saya lecet atau terus orang-orang yang saya tabrak-tabrakin itu pasti marah, pasti ngamuk sama saya. Masya Allah, tabarakallah, saya selamat, saya nggak lecet sedikit pun, cuma memang saya masih gemeteran. Nggak lama setelah itu ya, ada satu orang yang nolongin saya, malah justru dia bilang begini, padahal ini motornya saya tabrak, Mbak maaf ya Mbak, ini tadi berhentiin secara mendadak nih sama Pak Security, jadi semuanya ngerem dadakan, minta maaf. Malah beliaunya minta maaf, padahal saya yang nabrakin gitu ya. Jadi itu salah satu fadilahnya dari sholawat munjiat. Dan sholawat munjiat ini juga yang saya ceritakan di titik lain, saya amalkan sepanjang perjalanan. Saya kan kerjanya memang di Semarang, bolak-balik ke Rembang gitu kan. Saya di perjalanan mengamalkan itu 100 kali. Qadarullah malamnya saya dapat rezeki. Jadi banyak banget lah keajaiban intinya ya. Silahkan jenengan istiqomahkan 100 kali sehari.